hari ini adalah hari Rosh Hashanah. Dan di hari Rosh Hashanah, setelah kita mengalami Elul, saudara, bulan 9 adalah bulan Elul, di mana raja ada di ladang. Saudara, karena itu kita semua pergi. Karena itu kita semua bergerak. Karena raja ada di ladang. Apakah saudara akan diam kalau raja ada di ladang? Saudara, ada banyak orang tidak menerima apa-apa. Saudara, sepanjang tahun, karena pada waktu raja di ladang, saudara diam di rumah. Saudara, hati Tuhan mengajak duet kita. Hati Tuhan mengajak kita untuk menerima segala kebaikan. Saudara, ini sebuah cerita lama. Saudara, ini kejadian benar. Tapi saya berdoa sekali lagi ini membuat saudara menangkap. Saudara, hari itu ada sebuah konser besar. Saudara, yang bermain grand piano adalah seorang maestro. Saudara, dan dia main sangat bagus. Orang bayar dengan sangat mahal untuk nonton itu. Saudara, dan di tengah-tengah daripada semua yang dia sedang pertunjukkan permainannya, dia berhenti dan dia berkata, saudara, adakah di sini yang bisa main piano? Dan saya mau mengajak saudara berduet dengan saya. Saudara, dan tiba-tiba sunyi senyap. Tidak ada satu orang pun yang berani maju. Mereka berkata, siapa saya? Sehingga saya bisa berduet dengan sang maestro. Saudara, di tengah-tengah sunyi senyap itu ada seorang anak berusia 6 tahun. Dan dia mengangkat tangan. Semua mata melihat kepada dia. Saudara, semua mata berkata, ini anak gak tahu diri. Ini anak benar-benar bermasalah. Ini sebuah konsep mahal. Bagaimana mungkin kami suruh nonton anak kayak begitu? Saudara, tapi sang maestro berkata, ya, kamu satu-satunya yang angkat tangan. Mari maju ke depan. Saudara, dan anak ini maju ke depan. Dan sang maestro bertanya, kamu bisa main apa? Dia bilang lagu Twinkle Twinkle Little Star. Saudara, dan semua mata lebih tajam lagi. Rasanya ingin membunuh anak itu. Dan rasanya mau berkata, kalau lagu itu aja saya bisa main lebih bagus dari kamu. Beberapa berkata, saya sudah grade ini, grade itu. Dan saya bahkan tahu diri gak maju ke depan. Tapi bagaimana mungkin orang kayak kamu, anak kecil, berani maju ke depan? Saudara, dan sang maestro dengan senyum berkata, ambil pianonya, kita akan duduk sebelahan dan kita akan mainkan. Dia berkata, jangan pedulikan saya. Kamu main saja terus. Kamu main. Dan nanti kita akan duet. Saudara, dan anak ini dipersilakan main duluan. Semua mata melihat bagaimana dengan tangan yang sangat kecil, polos, teng, 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 teng. Semua orang berkata dalam hatinya, kami tidak datang untuk nonton yang seperti ini. Tapi tiba-tiba saudara, sang maestro mulai main. Dia mulai main di sini, anak ini main, dia pindah sebelah sini, dia main saudara. Dan anak ini makin sangat semangat bermain. Saudara, cuma diulang dan diulang. Dan dia terus bermain dengan sangat dahsyatnya. Saudara, dan dia main lebih dari setengah jam. Saudara, terus dan terus menjadi sebuah simfoni yang sangat indah. Dan semua orang tiba-tiba standing applause. Saudara, semua berdiri. Dan bertepuk tangan. Dia gandeng anak itu. Waktu semua orang standing applause. Saudara, dan sang maestro berkata pada anak itu, it's yours.
mereka bertepuk tangan untuk Engkau. Saudara, hari ini Tuhan bilang, mau gak duet sama aku? Mau gak duet dengan aku menaklukkan Indonesia? Mau gak duet dengan aku pergi ke desa-desa? Mau gak duet dengan aku membangkitkan orang mati? Mau gak duet dengan aku masuki zaman supranatural? Mau gak duet dengan aku menjadi orang terkaya di seluruh dunia? Dan kita berkata, Tuhan, siapa saya? Saya cuma orang yang bisa memainkan 2-3 nada. Saya bahkan tidak pernah lulus dari S1, S2. Dan beberapa orang dengan tajam berkata, tahu diri ya, keluargamu aja tidak beres. Bagaimana kamu bisa pelayanan? Kamu aja miskin. Bagaimana punya iman untuk menjadi orang terkaya? Tapi hari ini sang maestro cuma berkata, siapa mau duet dengan aku? Siapa mau jalan dengan aku? Siapa mau ada di ladang dengan aku? Saudara, karena ayatnya berkata, bukankah semua yang kita lakukan Dialah yang mengerjakannya? Kita cuma si bodoh yang mengulang deklarasi. Kita mungkin cuma si bodoh yang jalan di provinsi. Kita bukan siapa-siapa yang menangisi bangsa dan berkata, berikan 270 juta bangsa di Indonesia. Kita orang yang sangat bodoh, yang percaya 5 miliar jiwa bisa diselamatkan. Tapi hari ini anak yang paling bodoh itu, yang paling gak tahu diri itu, yang berdiri di depan bersama sang maestro, menerima semua tepuk tangan, dan sang maestro berkata, now all is yours. Sayalah anak itu. 50 tahun yang lalu ada seorang raja yang berkata, maukah engkau jalan dengan aku? Maukah engkau buat arak-arakan di seluruh Indonesia? Maukah engkau menaklukkan 9 gunung? Dan di tahun ini dia berkata yang sama buat kita, Patra Manaim. Maukah engkau ke jalan-jalan? Maukah engkau ke 34 provinsi? Maukah engkau buat lawatan? Dan kita yang paling kecil, paling bodoh berkata iya. Ya. Dan kita menikmati. Dan ini baru awal. Ini baru awal. Ini baru awal. Saudara, ayatnya, saudara saya dan Pak Ferry bersama-sama, saudara. Saudara men-search, mencari semua kata-kata, semua nubuatan, pesan Tuhan dari seluruh nabi-nabi di seluruh dunia. Saudara, dan yang pertama mereka bahas tentang surga menyentuh bumi. Saudara, itu Alef seperti yang ada di sini. Saudara yang atas mengerjakan tentang surga, yang bawah mengerjakan tentang bumi. Dan yang di tengah adalah Yesus imam besar bersama saudara dan saya yang menjadi jembatan. Kita ini cuma jembatan. Kita ini cuma jembatan. Kita ini cuma orang yang di tengah, yang berdiri di antara Tuhan dan manusia.
Kita orang yang menyampaikan keputusan Tuhan, menetapkan seperti tadi, karena kita dipilih menjadi perantara antara surga dan dunia. Dan semua nabi berkata, kita memang memasuki new normal. Saudara, dan apa itu new normal? Adalah masa supranatural. Apa itu new normal? Adalah masa surga menyentuh bumi. Dan itu yang normal. Itu yang normal. Itu yang normal. Ketika tidak ada racun bisa masuk, tidak ada virus bisa masuk, karena ada anak-anak Tuhan yang mengendalikan. Ketika kita meledakkan semua yang bukan dari Tuhan, menghabisi para teroris, membuat setiap Saulus menjadi Paulus, itulah yang normal. Itu yang normal. Itu yang normal. Yang normal adalah waktu kita berkata kepada hujan berhenti. Kita berkata dan itu terjadi. Kita berkata kepada emas keluar dan itu terjadi. Kita berkata, saudara, bahwa seluruh bumi sujud menyembah Yesus Kristus Tuhan. Dan itu terjadi. Itu yang normal. New normal adalah itu. Saudara, karena itu Ibrani 11 ayat 3 berkata, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Karena itu sekarang kita akan memperkatakan firman Tuhan day by day. Dan itu akan tercipta. Setiap kali saudara berkata ada tertulis, aku ciptaan baru. Maka setiap hari baru. Saudara, tidak ada yang jadi tua di antara kita. Kita makin muda, makin kuat seperti Raja Wali memperbaharui kekuatannya. Saudara, kemarin di Manado, saudara, jadwal saya mulai dari jam 4 pagi. Saudara dan saya kerja sampai jam 1 malam. Saya pikir, saya ini udah tua. Saya pikir sedikit ada perasaan begitu. Jadi saya mikir begini, pasti saya teler nih. Saudara, tetapi kenyataannya, ini kenyataannya saudara ya. Saudara, jam 12 malam di kamar saudara. Saudara dan saya masih sibuk membaca, memeriksa semua deklarasi. Saudara dan saya sibuk cari teh, biasa sanguin. Jadi kalau kerja itu harus ada sesuatu saudara. Saudara sibuk cari teh, sibuk cari saudara ya. Yang lain lah saudara, cari makan, cari cemilan, apapun lah saudara. Maaf, soalnya sanguin saudara. Dan di sebelah saya ada orang saudara ya, melankolis. Dia juga lagi kerja. Tapi kalau orang melankolis maunya tenang. Ya, maunya saudara ya kusuk. Dan dia bekerja. Jadi pada waktu saya jalan kiri, kanan, minta teh, lihat, terus ngajak ngobrol. Dari matanya, walaupun dia tidak bilang. Saudara ya, dari hatinya terdengar suara, aduh please jangan cerewet, saya mau kerja. Dan tiba-tiba, saudara, saya bukannya tambah ngantuk. Saudara, saya tambah segar. Dan tiba-tiba saya melirik dia dan saya bilang begini, Miel, tolong tidur saja, Oma mau kerja. Dan dia tersinggung saudara karena dipanggil Miel. Tapi saya mau berkata saudara, itu cuma sekedar guyon. Tapi saya merasakan itu energi gak habis. Energi gak habis. Saudara, seandainya malam itu saudara Tuhan masih suruh saya lakukan apapun, it's okay. Dan saya berkata, Tuhan, betapa indahnya hidup dalam Tuhan. Ada endless energy. Endless energy. Saya tahu di sini ada Pak Steve Alfa baru pulang. Ibu Iren, jangan tanya usia mereka.
Karena kalau saudara tanya, mereka akan jawab dengan lantang. Akulah Raja Wali yang baru diperbarui kuatnya. Dan aku punya sayap 2 kali lipat dari yang lain. Aku terbang lebih tinggi dari yang lain. Aku akan sangat cepat menuntaskan segalanya. Apa yang kau ciptakan hari ini? Semua yang kita injak, kita lihat, tercipta dari firman. Dan biar imanmu menciptakan hari ini. Saudara, kita tunjuk, kita lanjutkan. Sekali lagi ayatnya berkata, saudara, Amsal 14 ayat 4. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Saudara, tahun ini itu juga tahun lembu, saudara. Kalau istilah orang Israel. Saudara, karena satu, saudara itu Tuhan. Tetapi juga ada arti lain, lembu, saudara. Saudara, dan kalau saudara mengerti ini. Saudara, dari awal kita Mahanaim disebut lembu tambun. Saudara, kadang-kadang Pak Yusak suka ketawa dan berkata, kamu memang pantas koin jadi lembu tambun. Saudara, pada waktu saya kecil, saya turun tangga, saudara. Pada waktu saya turun tangga, opa saya itu lagi di bawah lihat kaki saya. Hari itu saya pakai hot pants, celana pendek. Dan opa saya lihat saya. Wajahnya bengong banget. Saya pikir kenapa? Terus dia ngomong begini. Aduh In, kenapa kakimu seperti itu? Saya bilang, memangnya kenapa Kong? Kakimu itu ya kalau dilihat dari jauh persis sapi. Saudara, sejujurnya sampai hari ini saya tidak tahu persamaan apa kaki saya dengan kaki sapi, saudara. Tapi kata opa saya yang punya sapi. Saudara, opa saya itu bukan gak punya sapi, dia punya peternakan susu. Dan entah apa yang dia lihat, menurut saya itu ilahi. Menurut saya itu penglihatan ilahi. Karena dia sampai begini. Kenapa kakimu persis kaki sapi? Saudara, dan hari ini saya mengerti bahwa lembu, saudara, bagian kita. Kita akan membajak. Kita akan menjadi sangat besar. Kita akan menghasilkan sangat banyak gandum. Kita akan lihat kekayaan jasmani dan rohani diberikan kepada kita. Karena itu sekali lagi jangan ada yang diam di masa yang ajaib. Tahun 5781 dari anak-anak sampai orang yang paling tua, waktu kita sama. Kenapa waktu kita sama? Karena kedatangan Tuhan sudah di depan. Kalau dulu waktu saudara beda. Saudara begitu mencapai 90 tahun, mungkin ada yang check out dari bumi. Dan kalau saudara yang masih muda, umurnya 5 tahun, saudara masih punya waktu lebih lama. Betul kan? Tapi kalau sekarang, waktu kita sama. Karena kita semua akan terbang di awan-awan. Waktu kita sama. Waktunya Miel, cucu saya, untuk terbang di dalam pelayanan. Sama waktu saya. Karena kita akan sama-sama terbang di awan-awan. Jangan ada satupun yang membiarkan dirimu santai. Kita lembu yang ada di ladang. Pada saat raja itu lihat, dia berkata, sapaslah hambaku yang setia. Saudara, ini seorang hamba Tuhan namanya Kevin Sadai. Saudara, dan dia berkata, mulai perkatakan. Saudara, hari ini, dia ini bukan saya. Dia berkata gini, mari sepakat dengan surga. Bahwa semua akan terungkap. Bahwa COVID adalah kejahatan terbesar. Dia berkata normal baru. Ini dia, bukan saya. Saudara, kita dapat yang sama. Saya tulis sebagai bukti. Tuhan yang sama, bicara yang sama, bergerak dengan irama yang sama.
Saudara, dia bilang yang sama. Dia berkata new normal adalah berjalan dalam supranatural. Dia berkata ciptakan dengan mulutmu. Karena ini this year is pain. Mulutmu yang menentukan hidupmu. Saudara, dia juga berkata Alep. Ini waktunya apa yang ada di surga itu yang ada di bumi. Yang gak ada di surga juga gak boleh ada di bumi. Covid gak ada di surga. Jadi harus check out dari bumi. Karena kita yang menentukan. Saudara, kerusuhan tidak ada di surga. Karena itu kerusuhan harus check out dari dunia. Saudara, gempa bumi tidak ada di surga. Kemiskinan tidak ada di surga. Semua yang tidak ada di surga check out dari dunia ini. Itulah arti surga menyentuh bumi. Saudara, dia berkata tuaian terbesar akan masuk. Lembu dengan daya terbesar. Dengan kesempatan, daya no limit dan anugerah. Akan kita lihat di tahun ini. Tuaian terbesar. Kejahatan akan dibongkar. Kebenaran ditegakkan. Dia berkata begini, kuasa doa ibu-ibu dan anak-anak akan sangat menentukan. Karena Alkitab berkata dari mulut bayi-bayi, dari mulut bayi-bayi akan terdengar kebenaran. Saudara, engkau yang merasa bayi rohani, engkau baru mengerti ini the time is now. Saudara, suaramu, teriakanmu seperti Ismail yang teriak, saudara. Dan engkau akan membuat surga menyentuh bumi. Kita lihat yang kedua. Saudara, ini semua hamba-hamba Tuhan berkata, kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan yang lebih besar. Saudara, itu ada bahasa Inggrisnya. Dikatakan 7 malaikat sedang mendatangi. Kamu mau gak percaya? Gak apa-apa, kata dia. Tapi 7 malaikat sudah bersabda tentang 2020 sampai 2022. 7 malaikat sudah bersabda. Seperti kata Alkitab, materai sudah dibuka. 7 malaikat sudah meniupkan sangkakalanya. Saudara, dan apa yang malaikat itu katakan? Saudara, dia berkata malaikat itu berpegangan tangan. Saudara, tugasnya berbeda-beda. Tetapi dia bilang now is the time. Menurunkan gelombang kemuliaan Tuhan. Saudara, kabut itu sedang diturunkan. Dan dia berkata harus terjadi 2021 sampai 2022. Kabut, gelombang kemuliaan, gelombang kemuliaan. Saudara, Hagai 2 berkata, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam di tempat ini. Aku memberi shalom. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, mereka berkata, ini adalah masa revival terbesar. Dia berkata, harganya pertobatan. Pertobatan. Saya berharap hari ini tiap kita benar-benar teriak. Kalau di dalam kita masih ada kemunafikan. Kita ngomong I love you tapi di sini gak ada yang getar teriak. Kalau saudara tahu bahwa hidupmu masih beku, teriak. Kalau saudara bahkan tidak percaya, saudara cukup teriak dan berkata, tolong aku yang tidak percaya. Saudara, beberapa orang berkata sama saya, Bu, saya sudah teriak lawatan, saya sudah teriak berkat. Kenapa saya belum menikmati? Mungkin ada kutuk. Mungkin engkau punya sebuah kemuliaan yang berbeda.
Karena ada kemuliaan seperti Lazarus yang kelihatannya saudara miskin, tapi kaya di dalam Tuhan. Tapi saudara, saya cuma mau berkata, saya dianugerahi melihat semua janji Tuhan. Tidak ada satupun, sampai janji yang paling sepele, saudara, tidak ada satupun yang tidak terjadi. Saudara, pada waktu Tuhan suruh kita ke Israel, selesai 999. Hari itu Tuhan berkata begini, pindahkan ke Indonesia. Pindahkan ke Indonesia. Saudara dan saya tidak mengerti. Tuhan juga berkata, kamu tidak akan mudah lagi ke Israel. Karena itu Tuhan bilang harus ke Israel. Tahun itu. Saudara yang sama. Tuhan berkata cucumu harus made in Israel. Saudara, itu gak penting banget. Made in manapun gak masalah toh. Yang penting cucu saudara ya. Tapi sampai sekecil itu. Benar-benar cucu saya made in Israel. Saudara. Saudara, dan yang ajaib tahun ini. Saudara, baru pertama kalinya sejak Israel merdeka sampai hari ini. Mereka tidak bisa merayakan Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Seluruh Israel lockdown. Saya mau buat saudara mengerti artinya tudung ilahi. Saudara, Israel jauh lebih hebat dari kita, dari Indonesia, betul enggak? Budayanya, ilmunya, dokternya, semua lebih hebat dari kita, betul enggak? Mereka lebih disiplin, betul enggak? Mereka sudah lockdown. Saudara, dan kemudian mereka sangat taat, betul enggak? Jumlah mereka, saudara, penduduknya itu cuma 8 juta. Indonesia 275 juta. Tapi angka saudara kena COVID dan kematian lebih tinggi di Israel. Make sense gak? Make sense gak? Prosentasinya. Tuhan sedang bilang apa? Tidak pernah. Karena saudara, teknologi dan kemampuan. Ini tentang Tuhan. Perjanjian dan tembok yang ilahi. Dan seperti yang dia katakan tahun lalu. Pindahkan. Mereka hari ini sudah tidak bisa merayakan. Dan kita hari ini merayakan Rosh Hashanah. 10 hari lagi, siapkan dirimu. Kita akan merayakan bersama-sama di sini Yom Kippur. Saudara, akan ada lagi live streaming. Siapkan dirimu yang mau, karena kita tahu kitalah umat Israel sejati. Zaitun yang dicangkokkan. Saya berdoa saudara ngerti. Mari kita teruskan. Saudara, ini yang lain lagi. Jadi tahun ini masuk 5781. Saudara, siapkan menjadi sangat kaya jasmani dan rohani. Saudara, buat saudara tahu ada transfer of wealth. Saudara, dari dunia harus dipersembahkan buat Yesus Kristus Raja. Tapi semua dari surga harus diturunkan buat kita. Saudara, menjadikan kegenapan. Saudara, ayatnya berkata begini. Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh
oleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dan saya suka ini. Dan kalau pencuri itu tertangkap, ya, dia harus membayar 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Saudara, iblis sudah tertangkap. Dia buat acara COVID. Ini acaranya dia nih, COVID. Udah tertangkap nih jahat. Saudara mau tahu, saudara, seluruh dunia yang dia curi itu lebih, saudara, daripada 1.000 triliun. Sekarang bayangin 1.000 triliun, ya, dikali 7 kan? Saudara punya 7.000 triliun. Nah, siapa mau ambil? Saya. Hari ini dengan berani katakan, kembalikan. Kau sudah tertangkap. Kembalikan. Saudara, ini waktu. Saudara juga ngomong ke saudara, dirimu. Apa yang iblis curi dari hidupmu? Saudara, saya selalu ngomong begini sama iblis. Hei, kamu curi nama baikku. Saudara, nama baik saya dirusak sama iblis sampai seluruh dunia. Bagus sih. Salah satu, saudara, berkat anugerah yang saya syukuri adalah itu. Why? Saya ini kan gak pernah menderita bagi Kristus. Bayangin ya, Paulus masuk penjara, saya enggak. Paulus dicambuk, saya enggak. Saudara, saya itu pernah mau dipukul sama orang. Saudara mau dipukul begini ya, jret. Malaikat saya itu banyak. Pukul gini, saya tiba-tiba pintar, jret. 12 itu, jret. Terakhir dia mau main jab. Saudara, tiba-tiba ada malaikat lain yang berkata, stop. Sampai di sininya. Saya gak pernah, saudara. Malaikat saya banyak. Jadi malu, ketemu Paulus tuh malu gitu loh, saudara. Belum pernah menderita, gak bayar apa-apa. Karena itu satu-satunya yang saya agak sedikit bisa, ya sekedar bumbu lah. Bilang, Paulus, kamu gak pernah diomongin sedunia kan? Karena zaman dulu gak ada internet. Saya diomongin loh. Cuma bumbu lah, cuma bumbu. Tapi hari ini menurut saya sudah cukup bumbu-bumbu itu. Dan saya berkata, kembalikan 7 kali lipat. Sampai seluruh dunia akan dengar firman lewat mulut saya. Sampai seluruh dunia akan dengar lawatan terbesar. Di mana saya berdiri di jantung lawatan terbesar segala abad. Dan saya berdoa, apapun yang dicuri iblis dari hidupmu, hari ini kembalikan. Tuntut. Saudara punya anak, yang anakmu dicuri iblis. Saudara bilang, kembalikan. Anakku akan 7 kali lipat lebih gila melayani Tuhan daripada sebelum kau curi. Saudara, kalau kita bergerak di gelombang yang sama, masa saudara masih ragu-ragu? Kalau Ibu Iin yang ngomong sendirian, belum sah. Karena Alkitab berkata 2-3 saksi, baru itu apa? Sah. Karena itu sesudah ini, saudara, semua penari kita pakai tanda gerbang. Tolong Randy berdiri. Saudara, ini gerbang. Saudara, hijau tanda pertumbuhan. Di sini kalau saudara lihat judulnya putaran terakhir. Saudara, di sini saudara pasukan terdahsyat. Saudara, dan kita mau bilang, tuh nanti penari banyak banget yang ada perutnya gendut-gendut gini ya. Langsung kempes dan supaya lebih gaya kalau disorot TV. Saudara, kita mau bilang terbuka. Ya, itu milik kita. Jangan kajinya yang terbuka. Tapi kita mau berkata semua gerbang. Saudara, nanti pada waktu saudara lihat kita bilang gerbang lawatan, gerbang kekayaan, gerbang anugerah, gerbang supranatural. Karena kita ada di putaran terakhir.
Dan kitalah pasukan terdahsyat. Amin. Dan hijaunya tanda apa? Kita akan bertumbuh sangat cepat. Bertumbuh sangat cepat. It's the time. Ledakan lawatan. Ledakan kemuliaan. Pertumbuhan terdahsyat. Bahkan bayi-bayi tiba-tiba akan berkhotbah. Saudara, pada waktu sekali lagi Zoe mengalami itu. Anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun tiba-tiba berkhotbah. Hari itu saudara, rumah saya dijadiin base untuk anak-anak dari NTT itu datang. Saudara, dan hari itu saya masih kecil, tapi saya terpesona. Saudara bayangin ada yang namanya Caleb, saya sampai tidak bisa lupa sampai hari ini. Caleb itu umur 4 tahun. Saudara, saya tidak tahu beliau sekarang ada di mana. Saudara, Caleb itu umur 4 tahun pada waktu ke rumah saya. Saudara, dia nabi kecil yang saya lihat dengan kepala mata saya sendiri. Saudara, hari itu dia main mobil-mobilan. Karena di NTT gak ada mobil-mobilan. Di rumah saya ada mobil-mobilan punya Pak Daniel. Dia suka banget. Saudara, dia main mobil-mobilan, pintu dibuka. Belum masuk ke pagar. Pintu pagar dibuka. Dia teriak begini. Kata Tuhan, itu ibu bangkrut. Lakukan ini. Tuhan jawab. Sampai datang ditanya, Bu, ibu minta didoain apa? Langsung ngomong, saya bangkrut. Nanti dia main lagi. Orang baru masuk. Dia bilang, kata Tuhan, Bapak itu sakit. Tuhan bilang minum ini. 4 tahun. Saya hari itu, umur saya sama dia. Saya lihat dan saya bilang, dia bisa miskin. Saudara, mungkin karena kurang gizi ya. Itu 4 tahun, saudara kayak anak 2 tahun. Kecil banget saudara. Saudara, hari itu saya berkata dia bisa miskin. Dia bisa kecil. Tapi dia punya yang saya gak punya. Dan hari itu saya berkata, saya mau Tuhan. Saya mau. Saya mau. Saudara, saya berdoa. Generasi itu akan muncul. Dan saya berdoa pertumbuhan tercepat. Setiap orang akan melakukan yang lebih dahsyat. Yang belum pernah saya bahkan lakukan. Akan dilakukan anak cucu rohani saya. Saya berdoa saudara menangkap janji itu. Itulah transfer of wealth. Saudara, yang terakhir. Yang terakhir adalah tuaian putaran terakhir. Saudara, Lukas 10 ayat 2 berkata, minta kepada Tuhan yang empunya tuaian. Supaya dia mengirim pekerja untuk tuaian itu. Saudara, ini kadang-kadang mikirnya cuma yang rohani. Tapi kalau saudara pengen menuai, misalnya nih restoran. Saudara bilang gini, Tuhan kirimin aku koki. Kirimin aku Tuhan yang bisa accountingnya ngatur. Kita butuh minta, betul? Kalau saudara ini mau buka gereja 1000, saudara harus bilang, kirimin aku Tuhan pekerja. Gembala-gembala 1000 orang. Saudara buat Sir Sugi dan Miss Irene, ya, yang akan buka 1000 sekolah di seluruh Indonesia. Saudara harus berkata, Tuhan kirimin aku 1000 kepala sekolah, 1000 guru bahasa Inggris, 1000 guru yang sangat militan. Saudara, apapun, minta. Saudara tinggal minta kok. Ayatnya berkata minta. Mungkin saudara lupa minta sih. Saya ini sangat semangat minta. Saudara, ada permintaan yang belum dikasih Tuhan. Saudara mau tahu apa? Saya tuh bisa pengen satelit, saudara. Saya pengen kita punya satelit sendiri. Yang tidak ada satu orang pun yang bisa menjamah satelit kita. Kalau bisa 7 gitu di seluruh dunia. Satu benua satu. Dan saudara,
Saudara bilang, Bu, kenapa sih kalau mau minta gede-gede? Nggak apa-apa. Ini juga dulu saya minta, saudara, dan selalu Tuhan beri lebih gede dari apapun yang saya pikirkan. Saya dulu berkata, Tuhan, dari playgroup sampai S2, kelasnya nggak usah banyak-banyak. Tuhan bilang nggak bisa, mesti banyak. Jadi kalau saya tiba-tiba Tuhan taruh di hati satelit, saya bilang, Tuhan kalau 1 kurang, 7 aja sekalian. Saudara, satelit yang akan saudara kita kendalikan seluruh dunia. Dan kalau satelit ini canggih banget. Saudara bilang, Bu, ibu tuh kenapa sih berimajinasi? Biarin, itu kuasa mencipta. Buktinya saya selalu berkata, saya punya pasukan terdahsyat, saya punya saudara kok. Sampai anak yang paling baru pun, mana Jeremy? Saudara Jeremy Lin, anak yang paling baru pun. Khotbah belum sampai 5 menit, orang rebah kok. Saudara, ini anak yang paling baru. Nah, kenapa? Kuasa mencipta. Amin. Dan satelit yang kita punya nanti. Saudara, satelit manapun yang mengeluarkan, saudara, daya rusak. Kita langsung buat mereka jam. Saudara, karena gelombang kita lebih kuat dari gelombang satelit yang lain. Saudara, kalau ada satelit yang melancarkan, saudara, untuk merubah DNA, mengeluarkan, saudara, berita hoak, kita buat, saudara, kita tiba-tiba, saudara ya, kita rentas, kita gagalkan. Tiba-tiba dia bingung, karena keluarnya bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, ada orang cari video porno, keluarnya Yesus berkata, I love you so much. Siapa sepakat dengan saya? Kita tunggu, yang terbaik sedang datang. Minta aja. Saudara, saya berdoa. Saudara, Kisah Rasul 2 ayat 17. Pada hari-hari terakhir, aku mencurahkan rohku ke atas semua orang. Saudara, dan banyak orang berpikir kalau kena Roh Kudus cuma berbahasa roh. Salah. Kalau itu dukun juga bisa. Saudara, kalau saudara kena bahasa roh, itu bisa ditiru. Tapi yang saudara tidak bisa, kalau 7 roh Allah pas masuk dalam hidupmu. Tiba-tiba engkau penuh hikmat. Tiba-tiba engkau penuh keperkasaan. Tiba-tiba seperti yang kita sedikit sudah alami. Anak 14 tahun menjebolkan 12.000, ngajar 12.000. Itu roh Allah. Ini baru cicipin dikit. Umur 17 S1, itu roh Allah. Saudara, ada Kenis, ada Samuel. Saudara, itu sedikit. Umur 24, saudara S3, ada Joshua, ada Kesia, itu roh Allah. Itu baru sedikit. Nanti sebentar lagi akan ada anak-anak muda yang berkata, Bu, ibu gak usah beli pesawat, saya yang ciptain, Bu. Itu roh Allah. Itu roh Allah. Tiba-tiba ada orang-orang datang dan kasih kita makanan terlezat yang seluruh dunia antre pesan sampai 3 tahun baru bisa merasakan makanan kita. Saudara, karena dibilang gak ada makanan selesat ini. Saudara, tiba-tiba saudara ya, kita cuma butuh saudara sekecil ini ditiup. Jadi rumah saudara ya. Kok modelnya ketawa gak percaya sih? Saya itu baru dengar dari Ibu Ruth. Begitu dengar saya langsung berimajinasi. Saudara, dia itu bilang begini, tahukah saudara galon aqua yang sebesar galon itu cuma miniaturnya cuma segini saudara. Terus kemudian ditiup dengan saudara itu panas, uap panas, bom, langsung jadi galon segitu. Jadi begitu Ibu Ruth cerita, saya bilang gini, lain kali kita bikin rumah kayak begitu. Rumah cuma segini. Di mana? Di Papua butuh rumah 1.000. Oke. Kita bawa rumah segini-segini.
Sampai di sana kita tiup. Bupat. Makanya penuh roh Allah. Supaya saya bilang rumah segini jadi besar. Jangan. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Itu yang membuat kita di atas rata-rata. Saudara saya ini kemanapun. Hari ini saya mau saudara itu gini ya. Exciting dan ngerti siapa saudara. Karena banyak orang itu gak pernah bangga siapa saudara. Saudara saya ini udah keliling ke seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Dan kalau saya bilang begini, anak 17, 15 tahun saya sudah utus ke negara-negara sampai 200 negara. Semua bilang gini, Ibuin gak gede-gedein kali, bohong kali. Saudara ada Aldi, 15 tahun pergi ke Amerika Latin. Hari itu ada Jadi, 4 tahun pergi ke Thailand. Hari itu ada Theo, 10 tahun terbang sendiri ke Estonia. Kita nggak sedang, saudara, bohong atau belum mengalami. Kita sudah lihat setelapak tangan. Kita sedang lihat terbesar pencurahan Roh Kudus. Yang terbesar pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau masih ada yang percaya saudara bodoh, itu masalah besar. Christian, jatahmu profesor di usia 24. Wajahnya itu gak percayanya. Pada saat Roh Kudus turun, itu bisa terjadi. Saya mau tunjuk lagi Paulus. Percayakah kamu 25 tahun bisa jadi konglomerat? Wajahnya kurang percaya juga. Tapi pada saat Roh Kudus turun, itu bisa terjadi. Tiba-tiba dia bilang begini, tanah abang yang dulu dikuasai ayah saya, sekarang is yours. Enggak cuma pesan di situ. Enggak cuma jual di situ. Ibu In enggak tahu ya, tanah abang barusan saya beli, Bu. Saya mau dengar itu dari saudara. Saya mau dengar itu dari saudara. Dan kita berkata itu kalau 7 roh Allah turun. Saudara, banyak orang berkata mana? Saya berkata saya sudah lihat setelapak awan. Saya sudah lihat. Saudara kemarin di Manado, saudara kami nyanyi, saudara kami deklarasi, saudara di paling atas. Saudara itu keren banget saudara. Saudara itu ya, wah pokoknya bagus banget lah saudara. Saudara itu melihat semenado saudara. Itu keren banget. Terus saya tanya begini, ini punya siapa? Dia bilang, ada sih Bu. Terus sudah kerja sama kita. Dipakai kapan saja boleh. Ya kapan aja. Mau diapain boleh. Terus saya bilang, terus kalaupun kita mau ganti namanya, boleh Bu. Kita mau tanam apa lagi di sini, boleh. Saudara itu the best of the best place. Paling atas saudara semenado. Dan itu gak jelek saudara, aduh keren banget saudara. Saudara itu semua saudara terasnya keren. Semua pinggirnya saudara udah kayak di Jepang itu loh saudara. Yang di atas puncak dan semuanya saudara dari kaca. Kita gak usah bangun loh saudara. Boleh pakai kapan saja. Lihat. Kalau Roh Kudus tercurah. Saudara mau ke Sentul? Ini ada Oma di sini ya, Oma ya. Kita punya the best place. Paling tinggi di Sentul. Dan kita mau berdoa kapan saja. Saudara mau baptisan. Saudara mau retret bahkan. Kapan saja. Why?
baru setelapak tangan. Setelapak tangan. Setapak apa? Setapak. Saya berdoa saudara nangkap. Saudara nangkap. Kita nggak sedang berhayal. Kita sudah step in. Kita sudah step in. Tinggal lari gaspol. Semuanya genap. Semua tuntas. Saudara sekali lagi. Saudara bisa lihat ini untuk meneguhkan saja. Mari munculkan dengan sangat jelas. Ini meneguhkan saja. Saudara James Cole berkata surga sudah terbuka. Seluruh saksi. Mulai dari orang Robert Kenneth Hagin. Kemudian rasul-rasul semua berdiri. Saudara itu kayak membuat lingkaran, pegangan tangan. Dan mereka semua teriak apa? Go, 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 go. Mereka sudah berdiri. Dan mereka bahkan berkata, begitu kalian bergerak, kami disuruh turun. Membantu semuanya. Membantu. Siapkan saudara. Siapkan. Siapkan. Saudara ini tepat 50 tahun kegerakan besar. Saudara ada 3 kegerakan besar yang mempengaruhi seluruh dunia. Namanya karismatik, mesianik, dan Yesus Movement. Saudara itu semuanya. Saudara sedang kita peringati 50 tahun. Dan itu akan terjadi pengulangan. Kayak riset. Setiap itu hukum Yahudi ya. Kalau 50 maka mulai satu lagi. Dan kita inilah generasi yang mulai satu. Saya berdoa saudara nangkap. Saya kalau terangkan panjang lebar susah saudara. Tapi itu keren banget. Saudara dan dia berkata, semua hamba Tuhan ini, saudara sudah pegangan tangan. Dan itu menjadi jala sangat besar. Sangat besar. Jadi seluruh dunia, saudara bisa bayangin gak sih? Coba imajinasikan ya. Saudara ini bumi, saudara itu loh bola dunia. Dan di atasnya itu semua hamba Tuhan yang sudah naik ke atas. John Gillette semuanya, semua pegangan tangan sampai membentuk jala saudara. Jadi pegangan tangannya ada yang begini, ada yang begini, semua membentuk jala. Dan mereka berkata, kami tinggal tunggu di bawah gerak. Kami langsung serbu semuanya. Serbu semuanya. Ini waktu yang terajaib. Waktu yang terajaib. Saya berdoa saudara mengerti. Dan saya berdoa ada yang sangat on fire di hati saudara. Mari, tidak ada penundaan lagi. Saudara Yeskel 12 ayat 25 berkata, sebab aku Tuhan akan berfirman, apa yang kufirmankan akan terjadi. Firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu aku mengucapkan firman dan menggenapinya. Jadi enggak di depan. Hari ini. Dan dia tidak tunda lagi. Amin. Mari masuki tarian putaran terakhir.